Masih di Celebrity Celebrity Fresh. Nah pemirsa, kali ini akan ada informasi dari Derby Romero dan juga Sherina nih. Nah, setelah lama vakum dari Sherina Petualangan yang satu itu, sekarang dia lagi bikin lagi nih film barunya yang kedua. Setelah lama-lama kita tunggu, akhirnya rilis juga. Bener banget, nah kabarnya juga mereka membagikan keseruannya nih. Ada Sherina, ada Derby Romero, ada juga Dennis. Ada Isyana kan? Oh iya bener banget, ada Isyana juga. Mereka membagikan keseruannya selama syuting film tersebut. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat keseruannya. Ya, M-nya apa sih? Besti, masih ingat gak sih dengan film Sherina? Ayo, generasi 90 pasti tahu kan? Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Nah, film ini akan rilis ulang loh Besti, pastinya dengan pemain yang sama, yaitu Sherina Munaf dan juga Derby Romero. Waduh, pasti seru banget ya! Saat ditemui awak media dalam acara perilisan film tersebut, Derby sempat membagikan cerita serunya saat syuting bareng Sherina nih. Gak hanya itu, ternyata Babang Derby juga sampai berlatih Muay Thai loh demi memberikan akting yang bagus. Kebetulan aku emang hobi, dan aku emang hobi bela diri, jadi emang dari itu adalah salah satu olahraga bela diri yang selalu aku lakuin untuk nambahin stamina lah gitu, untuk persiapan. Biasanya aku emang pasti Muay Thai, terus kita sempat pernah ikut. Jadi kita emang rutinitasnya waktu itu pagi olahraga, siangnya latihan, koreo dan lain-lain, malamnya kita olahraga lagi. Maklum umur. Kalau awalnya cuma untuk keperluan akting, tahu-taunya olahraga Muay Thai malah jadi hobi baru Derby loh Besti. Bang, gak apa-apa dong ya bang, biar makin bugar. Karena hobi, terus karena mau film ini, jadi aku semakin lebih banyak lagi jadwal latihannya. Sebelumnya mungkin cuma seminggu 2 kali, ini aku lakuin seminggu 4 kali. Gak hanya Derby aja nih Besti, Sherina juga membagikan pengalamannya yang seru nih saat syuting. Ia mengaku bahwa ia juga berkontribusi dalam pembuatan lagunya, bahkan saking sibuknya ia sampai lupa mandi. Waduh, Mbak Sherina. Kalau dia lumayan nggak mandi kadang-kadang, jadi ya, tapi itu bener kali sih, itu bener. Walaupun sampai lupa mandi ya, Sherina mengaku senang loh Besti ikut andil dalam pembuatan lagu untuk film tersebut. Dan aku sangat senang dari sini, siapa tahu kedepannya aku menemukan passion aku yang baru ini, which is membuat lagu untuk film. Oh ya Besti, kira-kira ada nggak sih momen yang nggak bisa dilupakan saat melakukan syuting? Di situ bareng-bareng. Kita tahun baruan di sana. Tahun baruan di sana, Kita tahun baruan kita di sana. rayain bareng di sana. Jadi view-nya beda gitu ya, feel-nya beda dari Jakarta. Jadi ya pada akhirnya we made lifelong friends juga gitu. Ya. Kisah seru di lokasi syuting gak hanya dirasakan oleh Sherina dan Derby aja ya, tapi juga pemain yang lain seperti Randy dan Nista. Itu akhirnya kayak, aduh pinjam sepeda warga kali ya, akhirnya kayak jalan-jalan ke rumah warga, lihat yang punya sepeda gitu, aku boleh pinjem nggak sepedanya, terus ya udah sepedanya aku pinjem buat jalan nih dari desa yang kita tempat syuting, nelusurin sungai aja terus gitu, jalan sendirian. Sepedanya kalau direm harus gimana caranya? Sepedanya kebetulan nggak ada remnya, jadi cuma ada sendal jepit nempel di situ, jadi kalau ngerem harus sendal jepitnya didorong ke Di tengah jalan ketemu apa? apa? Di tengah jalan ketemu apa? Ketemu sapi lepas, jadi mau lewat aku mikir dulu nih, sapinya juga ngeliatin gitu kan kayak seruduk nggak nih gitu, terus aku udah khawatir gitu tapi udahlah bismillahirrahmanirrahim misipi gitu. Lewat akhirnya berhasil. Ya ampun, sampai pinjam sepeda warga loh demi eksplorasi desa di sekitar lokasi syuting. Bener-bener ya Bang Randy. Bahkan saking senangnya ia nggak sadar nih Besti kalau waktu sudah mendekati maghrib. Waduh, yang penting nggak kenapa-napa ya Bang. Emang jago banget ya Zidane ya, dan seru banget loh. Mulai dari Sherinanya nih yang jarang mandi gara-gara berkontribusi bikin semua lagu-lagunya.
Dan juga karena emang syutingnya di hutan, kejar-kejaran, jadi emang harus ada ekstra buat olahraga, buat Bener banget. Muay Thai juga kan? Iya, Derby juga jadi suka Muay Thai. Terus ada lagi si Randy nih yang sampai kesasar gara-gara main-main ke hutan ya. Iya, tapi nggak cuma keseruan itu aja. Ada juga informasi dari Giselle dan juga Gempi yang jadi rajin olahraga juga. Waduh, ini pasti seru banget sih. Ya udah yuk kita intip keseruannya. Siapa sih yang gak kenal dengan Mama Gempi alias Gisela Anastasia? Udah suaranya bagus, jago acting, hobi olahraga lagi. Nah kali ini Mama Gisel akan membagikan kebersamaannya bersama anak semata wayangnya nih. Siapa lagi kalau bukan si cantik Gempi? Ternyata mereka sering melakukan olahraga bareng loh Besti. Waduh keren banget deh, punya hobi yang sama ya dengan sang mama. Tapi ntar dia sepatu rodaan, kadang lari dikit, terus nongkrong, makan, ngopi. Usut punya usut, Gempi lagi tertarik dengan olahraga landscape loh Besti. Gak main-main ya, ternyata Gempi juga udah jago nih main landscape yang bahkan ia sering menantang sang mama untuk ikut bermain landscape. Dia udah libur kan, jadi bisa dia sambil main inline skate, sedikit lari, kadang nongkrong. Punya quality time lah gitu dan juga gaya hidup yang tetap sehat. Aduh Gempi, bisa aja deh. Kalau sang mama sendiri emang hobi olahraga ya Besti, mulai dari workout hingga lari. Bahkan saat ini ia malah mencoba olahraga yang terbilang ekstrim yaitu diving. Benar-benar the best deh Mama Gisel. Ayo dong jangan takut-takut. Malu deh, aku kayak nenek-nenek jalan habis operasi gitu kan, takut jatuh. Kalau lari mah aku jabanin. Menurut Mama Gisel, diving adalah salah satu cara untuk menghilangkan penat nih Besti. Ia juga mengaku kalau diving juga merupakan cara Mama Gisel untuk healing. Aku sih karena cinta banget ciptaan Tuhan tuh rasanya luar biasa gitu. Alam laut dan bawahnya tuh kita kan misterius ya, nggak kita hidup hari-hari gitu. Jadi ngelihatnya amazed, suka banget kayak melepaskan semua pikiran dan pulang dari diving selalu semakin cinta gitu sama pencipta gitu. Kok bisa sih Tuhan hebat banget gitu dengan detail memikirkan semua dunia dan isinya gitu. Mama Gisel juga menceritakan pengalamannya saat diving ke Gorontalo nih Besti. Di sana ia mendapatkan kesempatan untuk berenang bersama dengan hiu paus. Waduh, seru banget kan? Itu kan hiu paus memang nggak agresif. Tapi hiu yang agresif aja juga kita demen ya. Jadi gimana dong ya, walaupun ngeri-ngeri sedep juga ya, kan ada tata caranya. Makanya jangan ngelawan lah aturan gitu. Kalau aturan kita nurut aja, mudah-mudahan sebenarnya aman. Gak hanya mengajarkan pola hidup sehat kepada sang anak, tapi Mama Gisel juga memberikan pemahaman kepada Gempi tentang berempati kepada orang lain. Wah, emang jago banget ya Zidan Gempi. Sampai nantangin mamanya loh main landscape. Totalitas ya. Totalitas. Landscape dan juga berenang juga. Berenang juga. Kecil-kecil cabai rawit. Cabai rawit nih. Nah pemirsa, selanjutnya ada informasi dari Fitri Karlina nih, yang kabarnya dia itu lagi sedih nih Zidan. Kenapa sih sedih-sedih? Sedih banget, soalnya dia tuh ternyata pernah depresi karena dihujat sama netizen. Aduh, bener-bener emang netizen Bener-bener ya. nih netizen ya. Besti, tahu dong sama penyanyi ABG tua? Bener banget, siapa lagi kalau bukan Fitri Karlina. Tahu nggak nih Besti, Mbak Fitri Karlina ini terang-terangan loh mengaku kalau dirinya sempat mengalami depresi. Kok bisa ya Besti? Usut punya usut, hal itu dikarenakan hujatan para netizen nih, yang selalu mencibir Mbak Fitri Karlina karena tak kunjung memiliki anak. Jahat banget sih netizen. Aku bilang waktu itu, kenapa aku bilang kok agak ekstrim nyawa aku yang jadi taruhannya.
Karena ketika aku lagi program ternyata berat banget sampai akhirnya pengaruh ke kesehatan. Sampai aku waktu itu sampai pernah bilang gini, ya Allah, ini kalau aku masih bangun berarti engkau masih sayang sama aku dan memberikan aku kesempatan yang kedua. Sampai kayak gitu karena saking parahnya saat itu. Karena hujatan-hujatan tersebut membuat Mbak Fitri Karlina membulatkan tekad untuk menjalankan program hamil nih Besti. Namun walaupun sudah mencoba beberapa kali masih saja gagal. Yang sabar ya Mbak Fitkar. Jadi ya aku nggak bisa bilang berapa kali karena menurut aku tuh sangat privasi. Tapi baik di dalam negeri maupun luar negeri usaha aku. Tapi untuk saat ini Mbak Fitri Karlina sudah mencoba berdamai dengan masalah tersebut nih Besti. Dia juga nggak mau ambil pusing, lebih memilih untuk fokus mengurus karir hingga kehidupan rumah tangganya. Karena yang namanya netizen itu nggak pernah ada habisnya untuk mempertanyakan kapan punya momongan. Aku anggap itu semuanya doa. Kadang aku dibilang ya maaf ya, kadang mandul apa segala macam. Aduh, jahat lah intinya. Tapi aku sekarang sudah lebih legowo, lebih ikhlas. Biarlah itu semuanya menjadi doa. Waduh, bener-bener ya mulut netizen. Menurut Mbak Fikar juga, alasan mengapa ia dan suami hingga kini belum dikaruniai anak, mungkin karena masih harus mengurus keluarga dan orang tua ya Besti. Aku udah berusaha, tapi ternyata Allah masih memberikan aku amanah yang lain gitu. Ya udah disyukuri, aku udah ikhlas sih, benar-benar. Ya mungkin belum dikarunia anak ini, mungkin akhirnya membuat aku bisa lebih fokus untuk ngurus orang tua aku yang udah pada sepuh. Terus juga mungkin bisa nemenin Mas Hendra untuk mengejar karirnya. Siapa tahu nanti ketika kita udah santai, udah ini ternyata jadi gitu kan di sana kan. Apalagi saat ini Mbak Fikar dan suami harus LDR nih Besti. Sang suami tercinta harus pindah tugas ke Oman. Waduh, pasti berat banget ya. Tapi untuk saat ini Mbak Fitri Karlina mengaku lebih tenang karena hal tersebut merupakan doa Mbak Fitkar dan suami 18 tahun silam. Iya, yang pasti memang kan itu udah yang kita cita-citakan bersama udah lama. Udah 18 tahun yang lalu kita itu pengen ikut gabung gitu di maskapai Timur Tengah. Dan ketika Tuhan ngasih sekarang, ya makanya kita harus serius gitu. Udah bener-bener yang kayak ini nih amanah walaupun berat tapi harus kita jalani dengan baik lah, intinya kayak gitu. Karena hal tersebut juga nih Besti, program hamil yang sebelumnya sudah dibuat dengan matang harus ditunda dulu. Wah, yang sabar ya Mbak Fitkar. Ya ampun, bener-bener sampai depresi loh Jidan. Kasian loh kan kayak Kasian gini. banget, nggak boleh ya netizen, nggak boleh bullying kayak gitu. Pokoknya semangat terus buat Mbak Fitri ya. Nah pemirsa, setelah ini masih ada informasi dari sidang perdananya Lady dan juga Randy. Masih berlanjut ya. Penasaran kan? Penasaran banget. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity Fest.